kota Samarinda, wadah berkisah tercipta, jejak budaya, semangat tak terhenti berharta. Dalam senyuman kita padu bersama, wadah berkisah sejuta cerita, terwujud tawa. Wadah berkisah Samarinda, oh berkilauan bendera bersama kita. Siapa duluan nih yang buka nih? Aku kayak buka. Baik, alhamdulillah. Iya, kita berkesah ya, berkesahan di suasana baru di Al-Baik. Al-Baik tuh di Muara Tua. Di mana itu? Muara Tua itu sananya baru sedikit, ada pulau namanya Derawan. Nah, sebelah kiri itu ada Muara Tua. Muara Muda? Muara Muda itu di Wadapian. Iya. Kalau depan kita ini Muara Bahaya. Iya, kita berkesahan sama sesuai apa tema kita. Apa itu? Muda, beda, berbahaya. Ya kan? Beda dan Muda masuk. ya, Bedanya itu yang kita mau gali nih. iya. Bedanya di mana? Bahayanya ini ya kan? Bahayanya ini kita ditemani, aku manggilnya apa ya? Pak kah, Bang kah? Adik kan. Panggil Mas lain juga ya kan? Kata mesra kalau kita mau laki-lakian manggil Mas nih ya kan? Apalagi itu manggil bapak. Iya. Bro, kita panggil bro. Nah, dulu tergantung sini aja. Acara apa isinya ketawa aja ini. Kita ditemani sama Bro Dili. Ya kan? Dili. Dulunya itu ibu kota Timor Leste kan? Iya, Dili kan. Mikir ya. Ini Serdang. Ini ya. Nilai geografi kayaknya. Hancur nilainya. Padahal nyontek juga aku tadi. Jadi Bang, kita ini pertama kali nih ada host dan co-host nih. Ya. Dan pertama kali juga Pak Dili ada di sini lah. Iya. Nah, pertama kali. Walaupun sering kita ngopi bareng sama Pak Dili. Ya. Pak Dili ini juga punya YouTube juga Pak Dili lah, atau Instagram. Nah, editor tolong Instagramnya diperlihatkan di sini ya. Biar editor ini sekarang rajin dia. Ya. Jadi rajin ngedit ya kan. Biar ada gaweannya sedikit juga. Pak Dili apa nih kegiatan sehari-hari nih? Ya, alhamdulillah hari-hari ya Pak ketikannya. Dulu beda lah ini. Pakai mesin tik bahula tuh lagi lah. Tak. Pakai tampar. Mohon maaf, belum sampai zaman itu. Belum lahir ya. Akhir, Pak. Masih proses perencanaan tukang ketik lah. Untuk tukang ketik yang bisa nyuruh orang untuk ngetikkan lagi gitu. Masih ada yang membantu. Sini nih Nil. Sidin lah. Sidin ini posisi jabatan sekarang itu sekretaris camat Sungai Kunjang. Ya kan? Berarti birokrat lah, bukan birokrat. Nah, itu honor lah itulah. Kalau sekretaris itu lah. lain bos. Ada honornya. Ada. Oh jujur, ada honornya. Iya juga lah. Itu maksudnya apa kan? Tapi Pak Dili ini sempat awal tahun berapa ya kita sering interaksi dengan Mulai 2019 ya, 2019. Pertama kali kita ketemu beliau ini 2019. Posisi waktu itu sama Pak ya? Sekretaris camat ya. Pindahnya ke depan kita ketemu lagi. Kita ada sudah sekretarisnya itu. ya. Ya kan? Tapi belakangnya apa aku nggak tahu ini ya kan? Ada masih sekretarisnya. Oh ada. Daerah. Gaskan. Amin. Ya, tapi sendiri lah daripada doakan.
penonton kita yang jutaan ini akan mengaminkan. Iya. Ya, minimal niatnya dulu untuk mengaminkan. Tapi kan ini Pak ya, harus punya target lah kita itu kan, harus punya target pencapaian kan ya. Uniknya beliau ini selain seorang birokrat juga aktif juga sebagai konten kreator, ya kan? Nggak tahu aku nih pencitraan kah, atau memang misi kah, atau memang niatnya mau sosialisasi kah, ya kan? Aku kan anunya ini sampai mau 4 juga latah ngolak. Ya, kita ini kan hal-hal yang baik perlu ditaati oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini kan jarang baca koran. Tapi melalui sosial media, mereka juga harus tahu, oh apa sih tugasnya ASN itu, oh apa sih tugasnya sekretaris camat itu. Oh, sampai nanti orang lihat kita enaknya aja nih, ya kan? Ya. Ngetik-ngetik aja, nyuruh-nyuruh aja. Nah, tapi kegiatan kita ini semuanya perlu diketahui karena hal-hal baik ini pastinya ya belum tentu dalam perspektif orang itu dianggap baik. Iya. Kan yang tanda kutip pencitraan itu ada hal yang baik juga, ada hal yang ini kan juga. Jago ngelesnya. Berarti yin dan yang harus seimbang nih Pak. Ya. Seimbang tuh kayak gini-gini. Tapi ngomong-ngomong kayaknya di meja ini cuma aku aja nih yang ngopi. Kebetulan saya suka kopi yang gini. Oh, jadi Ada suka ngopi? Tergantung ya. siapa yang nemani. Oh, Ini sebenarnya kopi saya nih Pak. manis meja. Mana yang tukang bagi kopinya di kota ada sih. Inilah kita ngobrol di Albaik, kebetulan suasananya enak. Recommended lah untuk Samarinda, kota Samarinda, tepatnya di Samarinda seberang, dekat sebelah Rukopian lah. Iya, Yang disewa BNI sekarang enak. ampun nenek moyang. Iya, kalau recommended lah untuk kerja sambil santai, yang suka menyepi semedi di kafe sambil kerja, cocok lah ke Albaik, samping BNI Jalan Patimura. Oh, saya baru tahu loh. Baik. Iya, mun ada baik dari bapak. mun Albaik di sini. Bener. Mun Albaik di sini yang ada baik di sini. Pak, tadi kita singgung masalah konten kreator. Ya, knowledge-nya dari pencitraan itu ya kita harus mencitrakan juga hal-hal yang baik ya kan ya, sisi positifnya. Nah, kalau kita lihat dari di Samarinda ini, ya Samarinda ini kan rata-rata yang duduk di sebagai camat, sekcam itu senior lah ya bahasanya ya. Iya. Sudah senior lah. Nah, beliau ini entah skincare-nya yang bagus kah, Iya. ya kan? Atau bertopeng kah? Ya kan? Atau memang auranya itu nah. Iya. Ya kan? Nah, itu kok Ini habis ini Pian ditarik jadi stafnya si Din langsung. staples. Staples. Itu Ini sebenarnya ya kita nih jadi begini kan karena air wudhu. Betul. Pantas saya juga itu. Air wudhunya digosok. air wudhunya digosok. Gosok buat lainnya undukan. Kalau bisa sampai kandon dah. Air Glowing. air wudhu yang dipanasi. Tapi itu kenapa kembali tadi singgungannya kata-katanya sudah senior yang ada di camat. Kayak mungkin karena jenjang karirnya, kalau kita lihat beliau ini kan masuk sosok muda yang masih cepat juga karirnya kan. Entah apa sih ada strategi khusus kah, atau memang karena setiap langkahnya Pak Dili itu ada capaian kan, misalnya oh tahun ini aku maunya harus bisa mencapai ini kan, setiap target termasuk mulus lah ya karirnya, atau karena air hubutan itu. Iya, atau saya salah Pak, kalau salah dibenerin, kayaknya salah satu yang termuda lah ya di jajaran ini. Oke, jadi sebenarnya kita itu harus dalam hidup itu harus punya target.
target kita, apalagi kalau di ASN itu kan ada masa kerja. Masa kerja. Ya, masa kerjanya itu ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun usianya. Ya. Dari jenjang itu harus kita punya step by step, ada anak tangga yang harus kita lalui kan. Nah, jadi semua itu gimana sih kita cara mencapai target di usia kita itu menjadi apa? Tapi tentunya semuanya harus punya kinerja yang baik. Kinerja yang baik itu harus kita pelajari. Karena dalam paradigma setiap tahun ataupun setiap periode itu kan paradigma manajemen itu kan berbeda-beda. Ada yang menjadi saat ini tantangan kita adalah era cuaca, ya kan? Cuaca itu antara lain adalah bagaimana ketidakpastian harus kita bisa pilah, ya kan? Kemudian hal-hal tersebut juga nantinya ada yang bersifat ambigu. Jadi kita pernah mengalami pandemi COVID ya. Ya. Pandemi COVID. Itu semua kebingungan. Secara global tuh bingung. Mau mengatasinya dari mana dulu. Di Indonesia itu punya trik bahwasanya semua lini sektor mulai dari terbawah dari keluarga, kemudian ST, kemudian dari tingkat kelurahan, tingkat kota, provinsi dari gubernurnya, dan dari tingkat pusatnya, kita bangun. Nah, kita sendiri itu harus tanggap bahwasanya cara mengatasinya ini seperti apa. Di luar sana ada yang dibiarkan saja karena tidak punya anggaran. Ya, betul. Nah, di Indonesia anggaran pun semuanya Terbatas. ada kegiatan-kegiatannya, tidak adanya namanya refocusing. Jadi semuanya ditentukan untuk bagaimana upaya penurunan penyebaran COVID itu sendiri biar itu bisa diatasi bersama. Ya, dan itu gotong royong itu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan isu-isu yang ada di luar, kemudian apa yang menjadi kearifan lokal kita ikuti. Dan setiap mungkin dalam kategori ASN muda kita harus bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan. Ikut perkembangan update lah ya. Update. Karena teknologi informasi itu menjadi sebuah tantangan masa ini. Makanya era VUCA ini ASN yang muda, kemudian kalau bahasanya kami itu umbis. Apa itu? Umbis itu abdi negara yang masih miliki. Bisnis. Sehingga tidak hanya kita itu untuk membantu pimpinan yang eselon, tapi kita juga harus bisa mengembangkan diri. Luar biasa itu. Dan memang ya. waktu era COVID itu luar biasa tuh dampaknya, mulai dari kegiatan dibatasi, otomatis berdampak sama ekonomi kan yang turun. Iya. Sampai sekarang ini masih berdampak juga di ekonomi. Kayaknya tetap itu tadi. Kalau kita bilang pemimpin-pemimpin muda ini kan menarik ya. Pemimpin muda itu menarik karena image-nya anak muda itu kan terkesan kerasa gerusuk, ya, maunya taktis, terus sedikit emosional dalam artian yang positif ya. Artinya itulah apa-apa mau cepat, kerasa gerusuk, pakai nos saja. Sedangkan tim ini yang dipimpin itu kan tidak semuanya mampu mengikuti, ya kan. Nah, ada tips untuk teman-teman muda yang saat ini sedang memimpin, yang mengelola yang senior tadi lah, karena beda zaman kan. Memang saya masuk di pemerintah Kota Samarinda 2009. Kemudian saya 6 bulan kemudian amanah untuk mengikuti jabatan ya. Itu masih umur sekitar 21 tahun lah. Banyak 21 nun masih ngapain? 21 pian masih nyari kabel gitu. Berkat informasi dia. Tantangan kita itu adalah kita punya staf yang membantu kita itu mungkin usianya lebih daripada 40. Nah, iya betul itu Bang ya. Teknologi. Tapi kita lihat dulu mereka ini tidak kita judge atau kita hakimi bahwasanya tidak bisa bekerja. Kita harus tahu dulu apa menjadi keunggulan dia. Artinya kita melihat dulu kondisi kita di lapangan,
kemampuan mereka ini apa nih? Kemudian pahami tugas pokok dan fungsi kita untuk nantinya bisa bersinergi dengan visi organisasi. Luar biasa. Kalau sudah visi organisasi kita pahami, kita terjemahkan dalam tupoksi kita, kita breakdown lagi, kita bagi habis. Oh, tugasnya sampean ini ya. Tugas kita tentunya lebih besar. Nah, sumber daya kita sedikit, tugas kita banyak, harus kita bagi habis. Jangan sisakan. Sisakan. Berarti internal dulu di apa? Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita tidak langsung gerasa gerusu, ya bahasa Banjarnya itu abut duluan. Tetapi kita pahami dulu, apa sih yang menjadi goals kita. Goal kita itu adalah terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Nah, tentunya terlaksana dengan baik itu kita harus punya dulu ya ilmu manajemen kan. Ya. Money, mesin, metode dan marketnya kan. Nah, kita harus pahami. Kita harus tahu dulu nih siapa yang membantu kita. Dia melaksanakan apa? Apakah menjadi bagian dari logistik atau perlengkapan itu sendiri, atau hanya sebagai helper membantu kita. Tolong dong nanti siapkan ini. Iya. Kemudian kita siapkan juga selain logistik adalah sumber daya keuangannya. Yang penting itu kan. Betul. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Iya, Pak. Ada duit di ujung. Jadi kita memberikan gambaran bagaimana nanti mereka itu bisa melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil. Oh iya. Sehingga pimpinan ini merasa nyaman kok. Kita tidak perlu khawatir lagi bahwasanya nanti kekurangan yang macam-macam lah. Semua punya peranan dibagi ya. Semuanya punya peran. Dan penting itu peranan itu. Penting tidak penting. Harus dapat jatah. Ya. Harus mereka pahami, dan tentunya kalau mereka tidak bisa melaksanakan, kita berikan pemahaman, ditanyakan kembali kepada pimpinan. Siap. Tadinya aku mau nanya nih, mau nanya sama yang dipimpin beliau langsung. Ya. Next lah ya kan. Kita bikin survei lah untuk menguji kebenaran ya. Ini acara apa sih? Tapi memang berat kalau biasa lah. Kalau misalnya bawahan kita itu lebih muda daripada kita itu ya aman lah. Ya. Tapi kalau lebih tua daripada kita itu kan yang agak gimana gitu. Apalagi di Indonesia ini kan sopan santun, etika terhadap orang itu kan sangat Kita harus dijunjung. mengedepankan adab lah ya kan. Sama kita sekarang ini lebih tua kan sih daripada kita. Ya. Kalau Sidin 2009 itu sudah jadi ASN, aku itu masih tahap wangka. Kada juga Wangka menitinya dia. Ternyata memang bahwa tadi bertanya-tanya aku nih dalam hatiku nih, kok bisa gitu ya mimpin gitu. Ternyata visioner orangnya. Jadi tidak salah lah Pak Wali Kota Pak Andi Harun, kada salah pian menanggap Sidin ini. Ampun bros. Oke, kita kembali lagi. Sebelum kita lanjut, Ki, dengar pian tadi mau nyanyi lah. Ada satu lagu yang mau saya nyanyikan. Ya. Tolong didengarkan silakan. Komandan. Tolong. Saya bagus aja, Pak. Hancur. Siap tadi ini. Silakan coba lagi. Mantap. Latihan lagi yang lebih banyak. Mulai dari nol ya. Yang boleh bilang begitu silakan lanjut tahun depan, yang punya nip aja lah. Pian belum punya kok. Ada nih. Apa tuh? Ya, Pak Nili, kalau kita bicara nip nih, gimana sih Pak Nili cara atau kiat biar kita ini kan sebentar lagi ada penerimaan ASN nih Pak. Nah, tes seleksi nih, mungkin ada beberapa penonton yang pengen tahu awal kisahnya gimana biar bisa masuk sebagai ASN. Umur 21-nya di SN. ASN itu ibarat pintu ganal pintunya. Cuman yang mau masuk juga lebih banyak daripada berarti kita muat kan pintu itu kan. Sikut-sikutan, Peminatnya banyak. Karena dan bisa juga dibilang orang tua kita kan doktrinnya dari kecil itu kan jadi PNS kalau bisa ASN sekarangnya. ASN jadi ASN gitu kan. Kalau PNS itu
menandakan umur pian tuh di zaman masih bahasanya PNS. Wah lah. Tapi orang lebih kenal PNS sih. Ya, Lebih kenal. bagus ya. Habis kenaikan, habis dibanting, diobati ya. Ya, saya sebenarnya kalau ASN atau PNS sebenarnya awal masuk itu 2007. CPNS saya lulus SMA 2006, langsung tes untuk ke IPDN. Alhamdulillah masuk, lulus. Nah, itu sudah pemberkasan untuk CPNS. TMT saya itu 1 Januari 2007. Itu betul kan tuh Pak? Setiap provinsi ada perwakilan untuk masuk di PDN. Ya, ada kuota lah. Oh, kuota ya. Jadi perankingan itu Pak ya? Ya, nanti kita setiap provinsi, remaja-remaja atau siswa yang baru lulus dari SMA itu ada jangka waktunya juga. Jadi 3 tahun setelah lulus, batasnya seperti itu. Jadi lulus 2009 hanya bisa ikut tes itu sampai 2000 berapa? 12, 11. 7, Oh, 2007 ya. 8, 9. 9. 3 kali tes, 3 tahun. Ya. Bulan waktu itu saya ikut tes, mungkin ada sekitar 500-an orang lah yang ikut tes. Dari Kaltim itu Pak ya? Dari Samarinda. Oh, Samarinda aja 500 sudah Pak. Kalau Kaltimnya mungkin ada 1000-an lah. Oh, itu tadi ya pintu besar. Iya. Tapi banyak juga yang mau masuk. Itu ada beberapa tes kan. Pertama ya seleksi administrasi dulu. Lihat dulu di situ nilainya minimal itu 7,00. Itu kan ada 3 mata pelajaran utama. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Setelah yang lulus itu seleksi administrasi, lanjut kita seleksi kesehatan. Oh sorry, jasmani dulu. Nah, di situ ada lari, dia sit up, push up, pull up. Nah, lari angkat 8. Kalau udah lulus, tahap kedua, lanjut ke tahap ketiga, itu kita ada tes kesehatan. Tes kesehatan. Semua kesehatan kita, mulai dari tekanan darah, kemudian kemampuan lihat, dengar. Terus setelah itu nanti ada tes akademik. Ini dulu, psikotes dulu. Psikotes. Tes di situ dites dulu. Gila nggak sih? Atau ini waras tapi apa gila yang ditutup-tutup ya. Kayak ciri-ciri kamu gitu. Aku minta disambutan itu. Terus lanjut tes akademik. Nah ini yang terakhir. Tapi setiap tahun itu berbeda-beda. Ada yang tes akademik di luar, ada tes kesehatan di luar. Berarti memang diniatkan ya untuk jadi ASN atau terjebak? Sebenarnya diniatkan sih karena dari orang tua yang minta. Orang tua minta. Karena kebetulan 2006 itu saya ada beberapa tes juga di Unmul. Tapi tidak sempat sih di Unmul tes. Itu baru mau formulir. Kebetulan juga ikut juga di Akademi Migas. Iya. Anak jadi lulus juga. Nah, waktu 2006 itu Agustus sudah kita harus pantauan terakhir. Rasanya itu pantukir di PDN itu Agustus. Nah, kalau untuk yang akademi cepu itu bulan Oktober. Nah, jadi ada ban serepnya. Kalau udah lulus di PDN langsung ke Cepu, ke Jawa Tengah. Gitu kan kalau PDN kan di Jatinangor Jawa Barat. Langsung Oktober langsung ke Jawa Tengah. Ya untuk ikutin ya tes terakhir juga. Kebetulan lulus, alhamdulillah lanjut sampai penerimaan SKCPNS lah. saya di itu jaminan PNS ya? 10%. Berapa? 80% CPNS. Iya, kalau sebenarnya enggak umur 21, umur 18 udah CPNS. CPNS, tapi PNS-nya umur 21. Ya, umur 19. 19 tahun PNS. Karena di aturan di BKN itu 1 tahun kita bahasanya apa ya, dipantau lah. Dalam penilaian ini layak untuk ditingkatkan menjadi PNS. Oh, enggak semua.
Nggak semua yang ada di situ di. Bahasanya formal juga sih. Oh, mungkin ada yang lebih duluan, Anda yang belakangan. Ya. Kita harus ikut juga latsar Apa itu latihan dasar? latihan dasar. Kalau sekarang ya latsar Batak, Praja Batak Prajabatan. untuk mendapatkan SK. Yang 19 Alami kan takut. 19 Kelihatan pintarnya kita. 19 tahun PNS. Kita masih motong pipa di situ. Tapi kalau makin kesini kita kan ASN ini ada reformasi birokrasi. Ada step by stepnya, mungkin di sekarang itu lebih banyak IT ya. Makanya sekarang tesnya itu menggunakan CAT. Kucing kan? Dinding itu. Apa itu? Nge-chat. Ini Makanya nanya itu jangan terlalu kelihatan pintarnya kita tuh. karena mau ngopi harusnya ada seling kopi itu pasti pintar aku. Tapi mau minum sendirian. Ada gak minuman ini kesan 2 orang ini? Ada lah. Oh ada. Oh iya. Ini sini yang masuk kamera. Jangan. Apa bel next? Itu Thank you. jadi uniknya di sini di kedai ini minum mola seorang, ambil seorang. Gak ada. Al baik memang baik. Tapi pas aja gelasnya polos begini kan ada merek baik. Kenapa? Kita Kenapa belain? Kenapa belain? Ya beda. Tergantung amal perbuatan juga. Hitam itu jangan lihat hitamnya, tapi lihat girangnya. Sama. Mbak Dili, tadi sedikit inilah ya review perjalanannya sampai jadi PNS. Rasanya jarang juga aku dengar orang jadi PNS itu umur segitu, baru ini. Ya, Tapi yang ada katanya Pak Dili itu sudah jadi di umur Pak Dili itu Pak ya. Wah, udah jadi. soalnya bertahun-tahun ya rasanya 30 ke atas masih ada juga nih. penjual ASN, Pejuang MIP. penjual NIF. Aduh. Tapi selama Pian berkarir tadi Pak, ada momen yang dimana memang, aduh, pilihan buat jadi PNS ini ternyata berat gitu. Ada momen seperti itu nggak? Kalau momen seperti itu nggak pernah terlintas sih. Cuma kalau di saya kan yang penting apa yang udah kita dapatkan ini disyukurin, syukurin, ya. Ya terus belajar supaya kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Ya tentunya meningkatkan kompetensi nggak harus kita yang formal, yang non formal gitu. Ya kita mendengarkan melalui channel-channel itu Banyak itu Pak. Ya, apalagi nonton channel kita. ya Nah, itu edukatif banget. mantap pokoknya. Antum kreatif, inspiratif dan edukatif. Angkuk lagi. Itu gak kepanjangan itu ya baru tahu maaf betul boleh gini Kan itu ngada-ngada aku aja. oh iya kan sekali nyebut untuk meeting berapa sih untuk Oh, itu sama manajer ya. Manajernya orang. Tapi kalau aku penasaran dengan itu masa-masa apa ya? Kalau di kita pergaulan teman-teman itu umur 19, 20 itu kan masih zaman sekarang masih sibuk dengan Cari jati diri. cari jati diri yang entah kapan habisnya. Iya Kak, betul. Ya kan? Kita coba sekali-sekali ulin diri kah, mengkirai diri jangan jati terus, jati mahal. Iya, Iya di umur-umur 19. iya, katanya tuh ya puaskan lah kan anak-anak sekarang gitu ya. Zaman-zaman saya yang generasi Z katanya kan. Puaskan masa muda dulu. Akhirnya kebablasan sampai tua. Itu apa ya? Nggak merasa kehilangan momen masa-masa mudanya enggak? Ya anak-anak muda yang Iya. nongkrong. Kalau dia kan puas kan. Amer. tolong editor Amer itu yang kayak apa Ya enggak kehilangan masa-masa muda itu. ya sebenarnya kita ada rasa itu ya iri juga dengan teman-teman di usia kita waktu itu yang lain enak tidur di rumah Iya. Nah, kita itu tinggal namanya barak namanya di barak tentara juga ya harus
keluar keringat lah bahasanya, karena bahasa kami ini menjadi anak negara. Wow, gitu loh. Sehingga apa yang kami lakukan itu sudah dibentuk di tempat untuk nantinya bisa menjadi pemimpin bangsa, walaupun di daerah ataupun juga nanti di organisasi masing-masing. Sehingga kita harus ya sehat gitu ya, terus fisik juga harus bagus, sehingga dalam keadaan apapun kita selalu siap. Pantas beliau merokok. Ngomong sehatnya itu baru 2 kali siapa gue nih. Ya nah yang kada sehat kan kada berokok juga. Nggak apa-apa lah ya. Itu tadi yin dan yang. Ada yang putih, ada yang hitam ya kan. Nggak apa-apa. Buang jeleknya mau ke sini. Tapi kadang di berapa tahun yang lalu malah nggak tahu kalau sekarang kan ada berita-berita terkait kekerasan di PDN. Nah, mungkin bisa searching lah berita-berita di media itu kan kadang ada. Tolong editor tampilkan satu berita terkait di PDN ya. Jangan-jangan pelaku nih. Nah, Pandai banget. Ampun. nah, artinya itu kan oknum ya, oknum. Saya yakin semua di apa yang berhubungan sama pendidikan itu enggak begitulah polanya. Cuman itu kan oknum. Cuci tangan. Ada yang cuci kan cuci sendiri. Di jurang ya. Itu benar enggak ya? Pernah ngalamin? Memang yang seperti itu oknum lah ya. Ngom dari senioritas seperti apa namanya, kita pendidikan basisnya sebenarnya ya senioritas junior. Tetapi kita itu saling asah, asin dan asuh, saling mengasihi, saling mengasah kemampuan kita masing-masing, kemudian saling mengasuh, sehingga nantinya kita pada saat selesai di pendidikan itu kita saling membahu-membahu bagaimana nantinya program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Kita itu dengan koordinasi yang baik dan kompak sangat erat sekali nanti. Makanya kita di setiap daerah itu pasti ada sesuatu yang menjadi identitas. Konsep. Cuman memang ya kompak ya alumni itu kalau kita lihat di kantor-kantor atau apa, sekalipun nggak kenal cuma nyebut angkatan sekian, oh itu udah kayak kenal lama gitu. Itu sisi positifnya lah ya. Yang negatifnya Tangan di situ yang nggak bisa terlupakan itu. atau agak kaku ya. Tapi oknum lah ya. Tapi itu bagian dari inilah apa namanya didikan. Perjalanan hidup. Berjalan Ya. hidup juga. Oh ke depan udah kita tahu mungkin ya sisi apa ke depan pada saat menjalankan tugas hal-hal yang tidak enak, tidak semuanya enak kan. Ya, Jadi sudah bisa berpikir taktis, mungkin itu ya tujuannya kan. Nah, memang dasar pembentukan sekolah tersebut dari Jenderal Rubini itu ya kita itu kalau di TNI kan ada akademi militernya, di polisi ada kepolisiannya. Nah, kalau di PNS sendiri itu ya kalau dulu akademi pemerintahan dalam negeri PDN-nya. APDN, Sekarang itu PDN yang mana nantinya pemuda-pemudi yang terpilih di sana itu menjadi penerus dan rakyat bangsa. Karena dari Sabang sampai Merauke berbagai macam suku, etnis semuanya ada di sana. dikumpulkan jadi satu tempat dengan visi yang sama. Jadi visi yang sama. Nah, itu juga menerjemahkan, mungkin pernah dengar pembicaraan antara Bung Karno dengan Yosip Broz Tito. Yosip Broz Tito itu meninggalkan warisan dengan tingkat kemiliteran yang sangat luar biasa. Wah, mereka punya tank, mereka punya pesawat. Tapi Bung Karno itu dengan jargonnya, aku hanya meninggalkan Pancasila. Dan jadi mungkin kita pernah lihat pengamat-pengamat politik memprediksi Indonesia ini pasti akan bubar dalam waktu tahun 70-80 akan bubar. Ya dibuktikan hingga sekarang kita masih utuh, dan Yugoslavia Dikira negara dikira negara kita ini kayak biskuit ada expirednya ya kan. Tapi memang Pancasila itu dasarnya memang sih bagus. ini kami juga Tafsirkan dulu Pancasila ini. nggak usah kelihatan pintar kita. Kita ini merendah lah ya. Tapi di angkatan pian itu Pak ada yang sempat cinlok Kak, atau sampai menikah gitu.
pasti ya namanya pendidikan itu ada yang cilok lah sampai nikah punya anak gitu. Ada yang masih LDR juga, maksudnya tuh sudah menikah tapi tetap LDR enggak. Ada yang juga hanya sampai di gerbang kampus. Termasuk Pian. Pian masuk Pian golongan yang mana ini? Kalau kita golongan alim aja. Berarti tim seleksi. Oh, tim saya. Oh itu kan lebih sehat. Ini nah atau bagian ngerecoki. Nah, biasa ada gitu tuh. Di asrama kan itu Pak, biasa putra sama putri itu gabung Pak. Oh beda ya, bahaya. Gabung Pak ya. Itu mau Maunya. mau usah negara gagal program KB. Tapi itu tadi ya, aku namanya anak-anak muda, kayaknya kalau kita lihat itu memang kepemimpinan beliau ini lain sendiri. Iya. Kan sebelum ada ciri khas, sebelum di Sungai Kunjang sama Samarinda Sempral. Sebelumnya di mana Pak? Ini lurah pasir. Murah Simpang Pasir. Sama tonton itu. Mana tuh? Tepi pantai itu ya. Baik. Simpang Pasir. Baik. Oh lain. Ya, sampingnya pasir. Apa nih Wilade ini terlalu dalam jadi kelihatan pintar. Pintar aku nih. Apa tadi ya? Ya, karena dengan segala tempaan itu mungkin itu yang membuat daya kreativitasnya juga terasah selain kemampuan dalam dunia pemerintahan. Kalau kita lihat-lihat ini kan kepemimpinannya beda seperti yang aku bilang tadi tuh. Yang lain itu sendam aja kayak layangan tuh kan istilahnya sendam atau Aman lah ya. lulus aja gitu kan. Beliau ini adanya nih buat. Ya kan? Itu tadi kayak di awal aku bilang pencitraan kah apa ya ASN juga konten juga kurang gak gaji. Kasihan lah kamu Ya kan? Kalau dia ngambil semua kami ini apa? itu tadi sedikit dijelaskan lah ya. Itu sebetulnya untuk menyampaikan ke masyarakat. Sebenarnya pada dasarnya kalau di saya itu ya nggak pintar-pintar amat, nggak bagus-bagus amat. Iya, amat yang pintar lah. Ya amat. Ya ada filosofi saya untuk menjadi yang terbaik mungkin susah. Iya. Ya kan? Tidak bisa menjadi yang the best, tidak bisa kan. Ataupun tidak bisa menjadi yang pertama the first. Nah, susah juga gitu ya. Karena pasti sudah ada yang melakukan. Tapi kalau kita itu bisa menjadi yang membeda friend, kenapa tidak? Iya, nah, selama itu positif. Selama itu positif. Garis 2. Oke, tadi kita sudah bahas banyak nih karir Pak Dili, kemudian jenjang karir gue dari awal pendidikan ikan sampai dengan saat ini. Cuman ini Pak, ada momen di mana ini nggak Pak menghadapi problem yang susah-susah gampang nih diselesaikan gitu. Ya kalau untuk masalah itu pasti ada. Yang paling berkesan itu dan paling bermanfaat itu waktu Sulurah Simpang Pasir. Simpang Pasir itu kita harus bisa menyelesaikan problem pembebasan lahan jalan tol. Ya dari jembatan Ahmad Amin itu sampai perumahan Palma sekitar berapa ya? Sekitar 1,5 kilo. Itu masuk Pak ya, Simpang Pasir itu Pak. Ya masuk segmen Simpang Pasir, segmen 4. Nah, tolong editor tampilkan tadi jembatan Ahmad Amin sampai ke jalur tol sekarang gitu ya. Sampai pintu Manggar. Tampilkan. Nah, di situ kita ada beberapa pemilik lahan yang keberatan untuk dibebaskan karena mungkin harga NOP dan harga taksirnya lebih rendah gitu kan. Iya. Jadi kita waktu itu dapat perintah bahwasanya itu menjadi objek vital nasional yang harus segera diselesaikan dan menjadi tanggung jawab mulai dari lurah, camat gitu kan, terus menghandle. Jadi kita turun ke lapangan, apa sih permasalahan di sana? Iya. Saya tugas di Simpang Pasir itu sekitar 5 bulan. Alhamdulillah selama 5 bulan itu clear semua. Luar biasa.
Berarti memang ditempatkan itu untuk menyelesaikan itu aja. Saya juga nggak tahu sih akhirnya. 5 bulan ini pas lagi masalah ini. Di sacep dengan Kapolsek, dengan Dan Ramil, dengan Camat juga waktu itu Pak Suarso, kita upayakan mediasi dan lain-lain supaya ini nanti bisa dirembes. Artinya dirembes itu dibayarkan kepada warga masyarakat dengan teknis dari pengadilan juga, dari BPN juga. Jadi uang itu udah dititipkan di pengadilan, kemudian nanti warga masyarakat itu yang keberatan bersidang dengan segala argumen seperti apa, ya kalau keberatan silakan diajukan. Tapi kalau tidak keberatan langsung diberikan surat untuk ditandatangani persetujuan untuk selesai. Soalnya Selesai itu ya. Selesai. biasa oknum masyarakat itu kan tahu, oh ini mau dibangun tol ini kena aku ini, wah selesai memang. Iya, selesai. Digitnya langsung banyak itu nolnya. Jual mahalan. Betul juga. Cuan. Baru 5 bulan balas sudah dihadapkan dengan masalah itu. Nah 5 bulan 2018 bulan berapa ya? Sekitar Agustus September selesai dan saya geser ke Kecamatan Seberang. Langsung Ya 2019 bulan Februari. Banyak masalah lagi kah atau enggak ada masalah di sini nih? Ya di sini lumayan. Kalau sudah satu masalah selesai nih kan. Jago ini. Sempurna tapi alhamdulillah damai. sempat pian aja kan. Tapi biasa itu kan Pak, kalau kita lagi sumpah kerjaan itu ada pelarian atau pelampiasan tuh Pak. Untuk inilah apa, break sejenak dari rutinitas yang padat. Itu biasa kemana larinya itu Pak? Ya banyak hal ya yang dilakukan ya, bukan hanya selain OVO, tapi kita Kongko dengan Bapak itu, Bapak juga yang bayarin ya? Kalau begitu kita bisa kongko terus sama Bapak ini. Itu ajakin kita terus ya. Kena. ya banyak kita olahraga, main piton, kemudian main futsal, main bola ya. Ya mungkin kalau yang sekarang mungkin lagi tren itu hiking. Hiking. Kalau pelabian hiking tuh. Harus kerjaan dulu. Hiking itu yang manjat gunung es tuh. Hiking itu. Lain-lain. Hiking gua panjat itu kan. Ya, hiking. Kok gabut ya? Hiking, lagi hobi-hobinya hiking nih ya. Kan lagi hobi-hobinya. Memang jiwanya di situ ya sebetulnya. Itu bujuran gunung kah atau Bujuran naik kah atau diantar pakai mobil kan naik ke atas atau ojek kok? atas sudah di atas baru foto-foto salah. Capek ya. Kita katakan kan kalau kita itu pernah kalau cuma maci rokok itu kan kita masih bisa dihubungin kan ya. Segera sedikit. Tapi kalau sudah hiking itu bahasanya itu quality time banget untuk kita refresh, bahasa ininya bertanda alam. Habis ini nyusuk lagi. Bertanda alam. Nah di situ kita melihat apa ya, keindahan lah bahasanya, keindahan. Bahwasanya di Indonesia ataupun Allah itu menciptakan bukan hanya banyak gedung, tapi kita melihat ada satwa liar juga, ada sungai. Mungkin kalau Sungai Mahakam kan butek gitu ya. Iya. Buteknya ke sana Pak. pelabuhannya itu yang bikin mutek. Tapi kita pada saat hiking itu kan mendapatkan kesempatan untuk melihat sungai yang bersih, jernih, seperti ini. Kenapa gunung? Dari sekian banyak alam ya. Akan banyak nih hutan atau Lagi di Samarinda kan ada gunung luar. iya Samarinda dari nama jalan banyak gunung nih. Kenapa gunung? Kenapa memilih jatuh cintanya gunung gitu? Padahal kan lelah tuh nanjak gitu kan. Padang Sabat, lintah lah ini gitu di atas dingin lagi. Ngantuk lagi sampai atas. Atau yang penting dapat story bagus gitu kan ya. Mau tahu motivasinya itu. Kenapa gunung? Jadi kenapa memilih gunung itu seperti halnya dalam kehidupan kita.
Wah, ini sebentar. dalam. Tolong editor, ada kolam di sini ntar aku dulu masukin. Dalam. Jadi ibarat kita, kehidupan kita itu kan harus punya target dan tujuan. Ya. Ucapan itu bukan hanya sebagai tujuan, tapi itu bonus. Tapi bagaimana kita mendaki, mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, mempersiapkan uang juga. Itu penting ya. Itu penting itu. Nggak bisa nebeng itu. Nggak bisa nebeng ke atas. Sehingga kita perlu kesabaran, latihan, terus juga menjaga mood kita itu supaya tidak stres, karena kalau kita udah capek, ya kita pasti stres. Sudah balik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita menginginkan sesuatu, kita harus bersabar mengendalikan diri kita. Nah itu kita diuji secara langsung. Bagaimana sih naik gunung, kita mempersiapkan diri kita dulu nih. Benar. Sama seperti halnya kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu lah. Ya tidak hanya kita harus bayar aja deh. Ya. Itu kan enak, tidak dapat chemistry di diri kita itu bosan. Kita kan apa lebih Iya. siapkan itu. Pasti Seninya tuh, prosesnya itu ya. prosesnya itu. Prosesnya sehingga nantinya sampai di puncak kehidupan kita tuh maunya seperti apa. Kan macam-macam tuh impian kita. Iya. Kayak mau naik haji, kan mungkin ada yang jadi bupati, presiden. Ada yang pengen cepat-cepat turun ya. Pengen cepet naik. Cepat naik. Dengan cara hal yang praktis, tetapi kita punya proses dengan mendaki. Kita harus sabar nih. Kita kerja tim, ayo kita rame-rame ini, kita saling memberikan motivasi itu. Ayo semangat kita. Gimana caranya? Sama-sama di puncak. Beliau ini sebetulnya Mail ini kuat juga mendaki gunung, tapi gunung-gunung tertentu yang bisa untuk pesugihan. Tapi memang Pak, saya pernah juga naik gunung nih lah. Cuman pakai motor Pak. Di Bromo tuh. Bagus ya. Jam 2 subuh tuh jalan. Naik gunung kan naik motor itu namanya. Kayak ngantuk-ngantuk sampai atas ini aja kayak gini. Berarti bukan jiwanya. Iya memang kalau bukan jiwa itu susah. Pernah ke gunung. Cuman udah sampai minta turun. Menggap. Jadi ada cerita lucu naik gunung nih Pak. Nyawa trail ceritanya di Bromo. Jadi ada teman ini, mohon maaf nih lah nggak sampai nih Pak di motor trail ini. Rembah motornya itu. Namanya kami paling terakhir kan bebannya sudah duluan. Main tinggal. Ya maaf aja mungkin ada orang yang di belakang bisa bantu kan tinggal aja deh. Anggap aja ada yang bantu ya. Solid sekali ya. Yang cari dari pendaki gunung itu. Lain kali kalau mau naik gunung gak usah jaga-jaga ya. Ya sama kayak kalau teman-teman mungkin lebih suka ketinggian. Kalau aku itu sama, tapi sukanya yang dalam air. Dalam kamar saya suka diving. Nggak suka kalau sendiri. Diving. Tanya sama teman-teman, sama kau tanya, kenapa laut? Ya kan, kenapa laut? Tempatnya kenapa diving dalam laut? Jadi ya jawabannya singkat, karena aku ketemu Tuhan di dalam. Karena kan ini nggak terlalu dalam nih kalau kami ngomong begitu. Iya ya. Ada patching ya biar kelihatan religius gitu. Tapi kan itu kan di laut ya. Kenapa nggak ada yang di sungai dia? Ada evakuasi. Tim SAR ya. Berapa gunung yang sudah ditaklukkan? Gunung ya. Cermet, gede, Berarti gede itu ya. iya. Rinjani, Semeru, Wisma atau 6 lah. Itu grup itu Pak ya. Ya, grup. Itu pas Begawi kan naik gunung itu. Ya kan. Pas Begawi kan. Catat Pak editnya Pak nanti share. Iya kan naik gunung itu kan tak mungkin sejam 2 jam. Ya kan. Lagi SN kan cutinya terbatas juga harinya. Kalau Sabtu Minggu, Apalagi Fadili kan sekca. boleh jam. Ting. Sabtu Minggu aja bisa dapat undangan Begawi, ya kan? Nah makanya Acara kemarin sempat mau pidato di Big Mall Pak. ya skincare. Tonton editor acara apa tadi di Big Mall kemarin. Ini sudah merusak ini. Lanjut. Apa tadi Pak? Karena tahu juga. Apa tadi aku kisahkan?
Tapi memang anu Pak lah, kalau rombongan kita tuh naik gunung itu kadang fisik kita ini bisa aja gitu, cuman terhambat sama teman-teman yang di belakang gitu. Itu filosofinya apa itu Pak? Ya, kita kan harus ada perencanaan dulu kan. Contoh misalkan, bulan Januari nanti kita mau ke Bukit Raya. Kita udah harus nyiapkan fisik kita dulu. Fisik, ya olahraga, baik yang exercise maupun yang sport juga kan. Karena kan olahraga itu ada dua macam itu. Ada yang olahraga untuk peningkatan fisik kita, ada yang olahraga yang kompetisi. Kompetisi yang main bola, kan, main tenis, main badminton. Tapi kalau olahraga yang exercise, peningkatan dari kita, lari, dan di jalan, atau workout kan. Nah, kita harus siapkan diri kita dulu. Sehingga nantinya kalau fisik kita udah terbiasa, capek, ya kan? Karena naik gunung ini enggak sedang siap. Ya. Berhari-hari. Nah itu waktunya kapan? Ya kan, secam ini padat. Bolos jangan-jangan ini. Ya, tentunya kita cuti lah. Oh cuti. Ataupun pada saat kita ada di Nasuar, ya seling-selingi lah. Wah. Sabtu nih. Iya, pantas baru 5 sampai 6 gunung ya. Izin cuti. Kalau Kalau izin belajar ada apa? Ternyata enggak bolos Mugawit. Beliau ini teladan sekali lah. Kadang bolos. Cuma memanfaatkan waktu yang ada. Rinjani sesuai baju. Kapan tahun berapa mendaki Rinjani? Ya, kalau di Rinjani sebenarnya baru aja ya, kita Agustus. Itu salah satu keindahan alam di dunia bahkan ya. Rinjani itu sangat luar biasa sekali. Ya kalau mungkin kata Rocky Gerung itu Rinjani ini bisa dilihat keindahannya, itu bisa dilihat dari sebelah sisi. Di bawah, dari atas, dari samping, kanan, kiri, semuanya eksotik. Karena salah satu pendakian yang punya gunung, punya sungai, punya trek lembah, Rinjani Lengkap lah ya. Dan kita pendakian itu, para pendaki bukan hanya lokal saja, mau dari Asia, Amerika, Australia, lengkap bisa mah. Rinjani. Beda dengan pendakian saya yang lain, itu jarang yang ada pendaki asing lah. Nah, biasanya kalau gunung, image-nya kan kesannya mistis ya kan ya. Ada aja kalau kita lihat-lihat ceritanya, keteguran siapakah yang negur ya kan? Merawaan. Padahal temannya ya kan. Kayak Pian itu kan ada di Senen gunung itu kemerawaan soalnya. Bisa pakai sah sendiri tuh. Puas. Pernah ngalami hal-hal mistis? Ya, alhamdulillah kita selama pendakian nggak pernah seperti itu karena kita fokus ya. Fokus. Namun ada teman juga beberapa pendaki teman-teman itu ada yang berhayal ya. Silakan berhayal dengan dunianya sendiri gitu kan. Tapi kita fokus tujuan kita ini puncaknya. Kita sudah harus manajemen diri kita ini. Kita sampai perjalanan pertama di awal pendakian itu berapa jam? Kalau kita bisa percepat langkah itu, kita cepat istirahat. Nah recovery kita itu nanti mungkin summitnya jam 12 malam lah. 12 malam itu udah mulai pendakian. Nanti ya ada Jam-jam enaknya tidur tuh ya. Ada yang mengejar matahari tapi ada yang cuma tidak perlu dapat matahari terbit di puncak, tapi yang penting dapat puncak lah. Benar juga. Memang yang puncak-puncak itu paling enak nih. Iya. Ya kan. Pucuk-pucuk itu memang enak banget. Ya kan, pucuk. Kode nih. Berada. Bukan diambil beliau semua. Tapi kalau naik gunung itu ini ya Pak ya. Awal-awal tuh saya kan pertama kali itu Pak. Nggak ada persiapan yang kayak Bapak ceritakan. Harus sebulan sebelumnya latihan fisik apa segala itu, karena menurut awam ya, karena saya awam nih Pak soal gunung itu ngeliatnya biasa aja nih. Awam kan masalah gunung. Iya, Kan relatif ini gunung alam lah. Bukan gunung yang alami. ternyata sedalam itu loh Pak Dili, itu harus menyiapkan fisik dulu. Ya. Prepare jauh-jauh hari.
Ya, jadi pesannya untuk teman-teman yang coba baru mau mulai mendaki atau punya hobi baru, misalnya mau mendaki gunung, belajarlah sama yang sudah ini lah ya. Oh, kalau bisa jangan nekat lah. Kan ada juga itu belajar di YouTube, Ya. ya kan, dapat video potongan-potongan begini aja naik gunung pergi sendiri. Akhirnya ganggu tim SAR lagi bercari ya kan. Jangan sampai sesat, ya kan. Belajar lah, ajaklah teman-teman yang sudah paham. Sponsori lah. Nanti Ini terus anu juga Ki, kalau mau diving ya. Kalau itu Ya. diving kan. Ya. Kalau mau diving di gunung bisa hubungi nih. Ki. ya Di gunung tapi divingnya. gunung Ini anu itu apa namanya? agak lain ya. Larva. Ya, pas mau meletus-meletusnya gunung berapi itu, bawa tabung, snorkeling biar di situ. Insya Allah meninggal. Itu memang kalau naik gunung itu pas kita sampai itu puas betul. Iya, dari kesahan kita yang jelas ini tadi, ternyata memang apa ya, yang bisa diambil itu pandai memanage beliau ini. Iya kan, manajemen diri, manajemen itu terbawa akhirnya sampai ke gaya kepemimpinan kan ya. Wah, luar biasa. Ini di netes-netes. Karena saya ini hanya untuk menjilat hidup saya. Hidup gila. Tawar luar. Mantap. Jadi baru pertama nih ya, kita ada co-host juga lah. Ini sudah kalau hostnya 2. Ya kan, berkelahi. Bintang tamu yang bingung. Pak, ada yang menarik. Ini kita di acara kita ini kan, tim kita ini ada tim riset. Wah, pokoknya kayak sekelas-kelas kemampuannya tuh sekelas LIPI, BRIN, ya kan, punya meriset gitu. Jadi hasil risetnya itu di Instagram Pian, nanti bisa ditampilkan Instagramnya Pak Dili. Rata-rata itu reviewnya makanan. Hobi makan nggak Pian ini? Acara ajak Pak, kita Kan sudah follow kah? sudah dong. Muncul sampai netes suara. Sudah, foto. Unfollow ya, bukan unfollow. Pokoknya unfollow dulu baru di follow. Kayak apa kisah? Nah, kenapa lebih memilih mereview makanan? Itu sekalian jam makan siang kah, bikin konten. Kayaknya pintar banget, selip-selipkan waktu itu haji mumpung. Iya kan? Ya, kalau untuk vlogger itu sebenarnya kita ingin meningkatkan apa ya, pengetahuan kepada masyarakat bahwasannya ada loh UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan mungkin banyak orang juga belum tahu. Jadi upaya kita itu dalam mengembangkan ataupun ini tanpa bayar ya, tanpa bayaran itu, sehingga masyarakat di luar daripada wilayah tempat kita kerja itu tahu ya, mungkin ada sate yang enak, mungkin ada soto yang enak, ataupun warung makan yang enak. Jadi mereka semua itu langsung DM, mana sih alamatnya? Oh, berarti bantu UMKM juga, Pak ya? Ya, sehingga fungsi kita itu bersosial media itu bermanfaat. Nah, itu. Berarti kalau orang nge-DM di mana posisinya, bayar dulu baru dijawab lah. Aku tadi mau nembak bila kita diajak ini. Ya kan? Iya. Tapi kalau biasanya food blogger apa kayaknya hobi makan dengan mereview makanan segala macam. Mungkin enak kayak itu. Wah, udah lah, masih nyaman. Oh, atau karena disponsori ya. tapi kayaknya modal seorang ini ya. Adalah seorang. Luar biasa. Namanya kita mau bermanfaatin orang lain kan tidak harus apa ya, mencari sesuatu yang gratis. Pinanya bisa nih langsung jadi kadis UMKM ya. Ya kalau maaf lah kadis yang sekarang Pak Wali. Maksudnya beliau Sudah cukup Pak Dili di tetes-tetesnya kan juga sampai ke Pak Wali. Hidup saya ini seperti benalu, Pak. Hidup benalu.
Tapi memang kalau ulun nggak melihat lah, tapi nggak semua malah. Kadang sampai ulun mikir habis makan tuh kan warung mana gitu. Kok orang ini masak apa jualan ini nggak ngerasain dulu kah masakannya gitu. Kadang nggak puas gitu nah Pak. Biasa kalau kita misalnya ke daerah Jakarta, or lele-lele yang gerobak itu aja pasti enak tuh makanannya, masakannya gitu. Di sini Samarinda juga nyaman, tapi ada beberapa juga yang kadang nyaman. Bukan itu yang kada nyaman. Sudah tutup wow. Ingat hapus, ingat. Ada tisu kah? Tisu magic kah empat sini? Ada usah ulun biasa kada pakai tisu langsung tahan. Coba ini. Tapi banyak sudah balah di Samarinda makanan yang recommended lah. Ya kalau di Samarinda saya nggak paham ya. Tapi kalau saya kan nge-reviewnya di sekitar wilayah saya kerja. Oh, Ya utamanya supaya warga saya itu bisa terbantu dengan kehadiran saya. ayo warga Sungai Kunjang. Dukung beliau. Gila lagi warga saya. Main harus. Ayo follow Instagram saya ya. Tapi gini, kalau kita bicara manfaat itu kan berarti misalkan setelah kita review otomatis yang tadinya mungkin omsetnya ada di angka 5 digit, siapa tahu bisa jadi 6 atau 7 digit. Ada nggak dari apa dapat apa ya ucapan, oh makasih Pak Dini udah di review akhirnya omset naik, misalnya jadi rame, jadi viral. Ada nggak yang ngucapin langsung lah gitu, mau baras? Kalau jangan juga barat. Oh janganlah. Ya sertifikat semua. Kebanyakan sih nggak ini ya, nggak secara langsung lah. Tapi kita juga tidak mengharapkan ucapannya terima kasih seluruh. Karena prinsip kita pemerintah itu kan menjembatani antara UMKM dan juga mungkin customer. Dan pada sisi seperti itu kan kita tidak melihat gimana sih caranya menghubungkan customer yang tidak tahu ini menjadi tahu dengan UMKM. Mungkin melalui sosial media yang kita bangun ini nantinya ada kedekatan. Dan mungkin rezeki dari UMKM ini bisa lancar juga. Oh, banyak pahala beliau ini. Mau nambah pahala kah Pak? Ajak juga kita. Iya, sudah. Pak Dini itu sudah basah. Wajib wanita Gila terus. Kayaknya kopi pian sudah habis lah. Habis. Ini tandanya ya. pesan lagi. Nah, tandanya lawas sudah kita Itu kan kopi ulun juga pian minum tadi. dan dibuka. Pandiri juga yang bayar. Kita masuk closing statement lah. Jadi satu lembar buku lah. Kamu bisa ceritakan terkait Kalau satu lembar yang buku namanya. satu halaman dalam buku lah Nah, apa terkait Panjeli kan terkait sudah Panjeli. sakit nih kan. itu tembak terus ya. Keluarkan tes tadi wah. Jangan. Tadi sudah dapat pencerahan ya kan, jangan terlalu menjilat. Tapi Nggak ada Pak Diri ngomong kayak gitu tadi. merongrong aja. Jadi bujur tadi perkataan ulun Pak. Diseriusin ya. Nah, artinya muda itu tidak selalu image-nya kerasa kusuk. Ya, tergantung kita memanage. Dengan banyak kisah yang disampaikan Pak Diri tadi, banyak juga hal yang bisa kita ambil, seperti kita walaupun di usia dini, termasuk dini ya 19 tahun udah jadi PNS, yang lain pada kayak kita nih kongko-kongko sibuk, sebetulnya positifnya sudah jelas arah tujuannya, tidak juga melupakan meninggalkan kegiatan-kegiatan masa muda. Kebukti beliau masih mengekspresikan diri lewat konten-konten, terus tetap menjalankan hobi, mendaki gunung ke-7, ajak kami Pak. Gunung RCTI. Tapi satu sebetulnya yang mungkin ini jadi kenangan ya, atau jadi memori angkatan pian itu 90-an ya, 80-an kali ya. Sudah lama kalau kita perhatikan dari tadi
sudah lama kita tuh nggak ada ngobrol dengan hal-hal yang berkualitas. Kalau sekarang kan duduk sama-sama tapi serasa jauh, semua sibuk dengan HP ya kan ya. Jadi nggak tahu mungkin temannya sudah pulang sibuk dengan, tapi suasana begini sebetulnya yang dirindukan. Artinya ngobrol, hahaha ini entah ada isinya apa enggak ini pembicaraan, tapi sisi positifnya lebih berkualitas pertemuan itu kan. Ya. Lebih intens, lebih bisa bersahabat, berkawan. Ya Pak Dili ya. Tahu arahnya Pak ya? Sebenarnya ini bukan closing atau Lain. penggambaran, Tapi menurut saya Pak Dili artinya cocok lah seperti yang teman-teman bilang, muda ya dapatlah mudanya. berbeda. Beda itu karena inovatif, kreatif juga. Iya. Kenapa dengan konten-konten itu ngangkat UMKM di wilayah kerjanya secara tidak langsung, kan itu mengangkat juga. Selain menghasilkan cuan untuk diri sendiri ya. Bonus. Tapi tujuannya bukan itulah teman-teman di sini. Tapi itu yang utama. Tapi kalau ada ya alhamdulillah. Terus berbahayanya artinya dengan gerakan-gerakan beliau ini, dengan kreasinya, Inovatif. kalau kita itu tetap berada di zona nyaman, kita akan ditinggal sama Banding. Oh ya betul. Maksudnya orang seperti Banding ini kita akan tertinggal jauh lah. Artinya satu tadi kan kalau dikutip, kita harus update terus perkembangan. Jangan kagok lah, jangan kaku lah dengan zaman, gitu ya. Ya. Kan itu sesi nentes tadi kawan. Pak Dili lumayan basah hari ini. Kopi malam ini terasa nikmat. Karena apa? Gratis bos. Tapi enggak, memang obrolan kali ini luar biasa. Kalau dari saya pribadi melihat Pak Dili ini sosok yang mana lebih melihat proses. Hasil itu adalah bonus. Kemudian proses itu yang lebih penting ya Pak Dili ya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita berproses ini hasilnya nanti dibantu sama Pak Dili. Ini bukan netes lagi, banjir bos. Terakhir Pak Dili, pesan dan untuk saran-saran untuk generasi milenial saat ini dalam menghadapi era global ya, apa isu ya, Semua bebas lah pokoknya. terbuka lah semuanya. Ya, kalau dari saya pesan untuk generasi muda milenial ya, generasi Z ya, ya terus tekuni apa yang menjadi hobi hingga artinya itu menjadi keahlian kita di bidang itu, dan pastinya dengan kontinuitas, dengan konsisten, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang kita tidak tahu hasil itu apakah dapat memenuhi kebutuhan kita atau impian kita. Percayalah, pasti semua itu akan indah pada waktu. Wih, indah bos. Indah itu, woi. Indah. Ampun, ini podcastnya namanya Indah dan Padi ya. Terima kasih Pak Dili, sudah menemani kita yang tidak jelas ini. Untuk aja ya. Nah, saya yang tidak jelasnya lah. Beliau lebih Saya kurang jelas. Teman-teman, dukung kita selalu dengan subscribe, like, and share channel YouTube kami, Antung Kreatif. Kepanjangannya channel YouTube yang mengedukatif dan menginspirasi. Editor Jepin jilat kena bahasanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lepet.